Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Arsita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku di era modern. Bila kita berbicara tentang bahasa, pertama kali kita harus mengetahui apa arti dari bahasa itu sendiri dan pengaruh bahasa bagi kita sendiri. Dalam arti yang sangat singkat, bahasa adalah alat atau sarana untuk berkomunikasi. Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, di mana pelaku atau pengguna bahasa adalah kita sendiri dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Penggunaan bahasa di setiap bangsa atau negara mengambil peran yang sangat penting dan merupakan identitas suatu bangsa itu sendiri. Seperti di negara kita, Indonesia mempunyai banyak bahasa yang semakin memperjelas identitas negara kita dengan negara lain. Tetapi, bahasa dapat menyatukan Indonesia sendiri dan telah diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kegiatan resmi kenegaraan. Demikian pula di jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Hal ini dimaksudkan agar bahasa Indonesia dapat berkembang secara wajar di tengah masyarakat sebagai pemakainya. Selain itu, upaya tersebut diharapkan pula dapat menjadi perekat persatuan suku yang jumlahnya semakin banyak, menjadi satu bangsa yang besar, yakni bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di zaman sekarang sungguh memprihatinkan, di mana kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa para kaum muda di zaman sekarang kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Anak-anak muda lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang ngetren di seluruh dunia. Pengaruh media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dapat memenuhi aspek fungsi definisi bahasa Indonesia yang tepat, sehingga membuat kedudukan bahasa Indonesia semakin sempit. Kita sering mendengar orang lain berdalih bahwa berbahasa itu yang terpenting itu lawan bicaranya paham dengan apa yang kita sampaikan dan informasi yang ingin kita sampaikan. Namun tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pretensi itu berkembang menjadi sebuah aksioma di tengah masyarakat. Dampaknya, bahasa Indonesia yang baku menjadi terabaikan. Sepanjang sejarah bahasa Indonesia itu selalu mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak menampik kenyataan terhadap masuknya bahasa lain. Justru bahasa-bahasa yang masuk itu dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dari segi perbendaharaan kata. Sungguh, bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa lain, tetapi tidak sampai pada struktur bahasa keseluruhan. Karena itu, bahasa Indonesia tetap dapat menunjukkan jati dirinya. Kenyataan memang tidak dapat dipungkiri, kendati telah ditetapkan aturan baku tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau formal, tetapi aturan tersebut masih diingkari oleh sebagian masyarakat kita.
Bahkan, gejala merendahkan bahasa sendiri semakin nyata. Hal ini dapat dilihat dari perilaku berbahasa masyarakat kita dewasa ini. Sikap bangsa terhadap bahasa Indonesia cenderung ambivalen, sehingga terjadi dilematis. Artinya, di satu pihak kita menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta mampu merekam ilmu, pengetahuan, dan teknologi global. Tetapi di pihak lain kita telah melunturkan identitas dan citra diri bahasa Indonesia itu sendiri dengan lebih banyak mengapresiasi bahasa asing sebagai lambang kemodernan. Atas dasar itu, tidak heran jika para remaja masa kini lebih cenderung menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul sebagai bagian dari hidupnya. Jika mereka tidak ingin disebut ketinggalan zaman, interaksi global dalam berbagai bidang dewasa ini tidak bisa dihindari akibat proses transaksi nilai-nilai global itu sendiri. Juga akan terjadi sehingga pentingnya kesadaran dari kita sendiri terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sepanjang kita berada di wilayah negara Indonesia merupakan suatu keniscayaan untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Hal ini mempertegas kecintaan kita terhadap bahasa kita sendiri agar identitas bangsa kita lebih dihargai dalam skala internasional, sehingga tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional masa mendatang. Bahasa bahasa dan kitalah sebagai penentunya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.